peluang kedepannya masih menjanjikan ya, masih menjanjikan karena masih langka. Dan mungkin nanti kalau sudah banyak itu peluangnya bukan untuk kehias lagi, tapi untuk ayam petelur. Saya Dwi Susanto, pemilik dari Prayitno Farm yang beralamat di Dusun Perengwetan, RT 55, Argorejo, Sedayu, Bantul. Ini ayam whitefish black Spanish atau whitefish Spanish, ayam dari Spanyol ya. Ayam dari Spanyol, kemudian tahun 2014 itu kita impor ke Indonesia dan kita mulai mengembang biakkan sekitar tahun 2015, mulai berkembang biak dan sampai sekarang. Di sana dijadikan sebagai ayam petelur karena warnanya yang unik, pipinya putih mirip badut ya, jadi kita bisa menyebut juga sebagai ayam badut karena unik dan masih langka. Maka dari itu kita kembangkan di Prayitno Farm ini. Untuk ayam badut ini di pipi kanan kiri, di mukanya itu ada warna putihnya ya, seperti tembong lah ayam badut. Jadi di kanan kiri sini putih, kemudian yang jantan itu jenggernya besar ya, merah darah, merah menyala pokoknya. Jenggernya besar. Kemudian warnanya hitam pekat ya, dan tidak menutup kemungkinan bisa mutasi gen, bulunya itu menjadi warna putih atau warna abu-abu. Untuk ayam jantan sama betina itu bedanya sama dengan ayam kampung pada umumnya ya, ayam domestik. Yang jantan bisa kokok dan keluar bulu rawis atau bulu singa. Kemudian posturnya lebih tinggi, lebih besar. Itu untuk ayam jantan. Dan untuk ayam betina pun demikian. Jenggernya juga besar ya, kadang sampai, karena saking besarnya itu bisa menutup kepala ya, menutup mukanya. Itu mukanya juga putih kebiruan kalau yang betina. Kalau yang jantan itu benar-benar putih. Untuk ayam whitefish Spanish ini karakternya sangat jinak lalat lah. Jadi bisa ditangkarkan, bisa dipelihara sebagai hewan peliharaan. Itu usia 6 bulan sudah mulai produksi ya, jantan betina sudah mulai kawin dan bertelur, kemudian mengerami telurnya itu sekitar 21 hari. Satu indukan betina itu bisa bertelur antara 10 sampai 20 butir dalam satu kali periode bertelur. Kemudian dierami selama 21 hari dan menetas. Untuk pakan itu sama dengan ayam pada umumnya. Pakan kita kasih pakan pelet atau fur yang dari pabrik ya. Itu biasanya kita kasih pagi dan sore. Itu kalau saya lebih suka ngasih pakan ayam tuh dibasahi atau dicampuri air ya. Karena kalau dibasahi itu ayam kelihatan sangat lahap, sangat rakus, dan kalau kering itu pakan biasanya berjajaran jatuh kemana-mana, akhirnya mubadir dan yang dimakan cuma sedikit. Tapi kalau basah biasanya dimakan sampai habis dan temboloknya itu kelihatan besar-besar. Pokoknya seneng lah lihat ayam rakus makannya itu seperti itu. Dalam satu hari, pagi hari kita kasihnya cuma 40% ya. Dan untuk yang sore hari kita kasih pakannya itu 60% porsinya, jadi lebih banyak yang sore hari. Jadi kalau ayam itu malam kan sepanjang malam tidur, jadi sore kita kasih pakan yang lebih banyak biar malam tetap ada pakan, ada cadangan makanan di dalam tubuhnya. Perawatan sangat mudah, tidak ada bedanya dengan ayam-ayam yang lain. Jadi yang penting kita sediakan tempat atau kandang, kemudian kita kasih makan. Pakan juga mudah kita temukan di toko-toko pakan sekitar kita. Lalu untuk vitamin bisa kita kasih air minumnya dengan air cucian beras ya. Air cucian beras itu vitaminnya sangat banyak. Seperti orang kalau nyuci beras itu kan nggak boleh sampai bening ya, yang penting kotorannya hilang, itu aja. Jadi air cucian beras itu kandungan vitamin, kandungan nutrisinya itu luar biasa. Itu
bagus untuk campuran minum ayam. Kemudian vitamin bisa juga kita kasih tambahan dari daun pepaya atau daun-daunan atau rumput atau sayur kangkung, tauge atau sawi, itu bisa juga kita dapatkan, kita cacah atau kita langsung lempar ke kandang, nanti dimakan habis. Bisa juga dengan pakan tambahan, ada jangkrik atau ulat hongkong yang dengan mudah kita dapatkan di toko-toko pakan. Biasanya ayam itu rentan penyakit, gampang atau mudah terserang penyakit itu ketika pergantian musim ya. Untuk peralihan musim atau pancaroba biasanya dari penghujan ke kemarau atau kemarau ke penghujan, itu biasanya ayam mudah sakit. Kita antisipasinya biasanya dikasih vitamin. Vitamin ya itu tadi dari daun pepaya atau bisa juga dengan jahe atau rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Itu kita kasihkan ke ayam, itu insya Allah aman-aman saja, bebas dari serangan penyakit. Kalau ayam sakit itu biasanya lesu atau ngantuk, kurang bergairah, tidak lincah atau tidak liar, tidak banyak gerak lah, seperti itu ciri-cirinya. Pengobatan ya kita biasanya secara alami pakai obat-obatan alami dari rempah-rempah itu tadi. Bisa juga dengan obat-obatan yang ada di toko pakan yang sudah banyak disediakan. Untuk ayam whitefish Spanish ini, kandangnya itu menyesuaikan sikon saja, menyesuaikan situasi di tempat kita masing-masing. Kandang tidak perlu luas, tidak perlu lebar. Yang penting sebenarnya ayam itu yang penting bisa, ayam jantan yang penting bisa mengepakkan sayap ya, kanan kiri itu enggak nyangkut dinding kandang ya, seperti itu sudah cukup ya, kira-kira 1 meteran lah, 1 meter sudah cukup. Itu kalau mau diternak itu satu pejantan bisa mengawini sampai 10 betina perbandingannya. Untuk kandang saya jarang membersihkan ya, yang jelas rutin kita semprot desinfektan tuh biasanya 2 kali dalam seminggu minimal. Jadi kalau sudah dirasa kotor banget baru saya bersihkan. Yang penting alasnya nanti dikasih sekam atau dikasih tanah atau pasir. Jadi kalau ada kotoran kena pasir itu langsung kering, langsung bercampur dengan pasir, jadi kotorannya aman, tidak bau dan tidak basah di situ, terus tidak ada amoniak. Untuk ayam whitefish Spanish ini harga anakan satu pasang usia 1 bulan harganya 4 juta satu pasang. Kemudian untuk yang usia remaja 5 bulanan, 4 bulanan itu harganya 7 juta satu pasang. Kemudian untuk indukan atau yang siap ternak itu rata-rata saya menjualnya 10 juta per pasang. Dan selama ini banyak permintaan dari Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Pulau Bali juga. Itu biasanya kita kirim lewat ekspedisi ya. Kalau yang luar pulau lewat jasa kargo udara, dan kalau untuk yang Pulau Jawa sini pakai jasa travel atau ekspedisi kereta api. Untuk pemula jika tertarik ingin memelihara, yang penting persiapkan kandang dulu ya, persiapkan kandang dan persiapkan dana. Biasanya orang ingin beli dan senang beli tapi kandangnya belum siap, jadi yang utama harus punya kandang dulu baru beli ayamnya. Kalau ayam whitefish Spanish ini di Indonesia masih tergolong langka ya, dan mungkin baru beberapa orang yang mengembangbiakkan. Peluang kedepannya masih menjanjikan ya, masih menjanjikan karena masih langka, dan mungkin nanti kalau sudah banyak itu peluangnya bukan untuk kehias lagi, tapi untuk ayam petelur, karena ayam betina ini hampir sepanjang tahun hidupnya didedikasikan untuk bertelur. Jadi bisa juga nanti untuk usaha ayam petelur ya, tapi yang petelur kampung, jadi ayam kampung petelur, jadi harga telurnya pun lebih mahal
dibanding ayam telur pada umumnya. Dikawin silangkan bisa juga, dan pernah ya ada teman peternak ayam bekisar itu mencoba mengawin silangkan ayam hutan hijau dengan ayam whiteface Spanish ini, dan hasilnya luar biasa, sangat cantik. Bulu ayam bekisar itu semuanya hitam, kemudian mukanya merah dan pipinya pun putih, mirip whiteface itu. Dan kokoknya kokok khas bekisar, jadi sangat-sangat eksotik, dan itu masih jarang bekisar whiteface Spanish itu. Nanti kedepannya masih berpeluang juga itu bekisar whiteface Spanish. Itu harganya 20 juta satu ekor bekisar tersebut.